Hai teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kejutan di Hari Minggu. Alkisah. Di minggu pagi, Jojo ingin mengajak Elsa untuk lari pagi di taman. Kemudian, Jojo menghampiri Elsa. Nah, tapi ternyata Elsa masih tertidur. Lalu Jojo membangunkan Elsa. Elsa, ayo cepat bangun Elsa. Ayo kita lari pagi. Namun Elsa dengan keadaan masih sangat mengantuk berkata, "Ih Jojo, ini kan masih pagi. Lagi pula ini kan hari Minggu. Pokoknya Elsa mau tidur seharian." "Ih jangan Elsa, ayo kita lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim deh." Nah, lalu seketika Elsa langsung beranjak dari tempat tidur lalu berdiri dengan sigap. "Hah? Es krim? Ih asik. Oke, kalau gitu ayo deh lari pagi. Tapi beli es krimnya 2 ya." Jangan 2 Elsa. Nanti kalau 2 dimarahin mama loh. Nanti bisa pilek. 1 aja ya. Oke deh, ayo kita berangkat. Nah, kemudian Elsa dan Jojo lari pagi bersama di taman. Nah, saat lari-lari, asik lari-lari, mereka terkejut, sangat terkejut. Kenapa? Hah? Apa ini? Kok banyak sekali dirubungi lalat sama banyak nyamuk? Ternyata ada banyak sampah yang menumpuk di situ. Kemudian Jojo dan Elsa terheran-heran. Siapa ya yang membuang sampah di taman? Padahal kan ada tempat sampah juga di taman ini. Kenapa dia buang sembarangan? Nah, di saat itu juga ternyata mereka menemui profesor. Profesor juga sedang jongkok di situ. Lalu mereka bertanya kepada profesor, Profesor, kenapa profesor ada di sini?" Profesor Zoro ini lagi mengumpulkan sampah ini. Kenapa ada banyak sampah di sini? Loh, kan bukan profesor yang buang sampah. Kenapa kok profesor yang memungutnya? Loh, ini kan tugas kita bersama. Di taman ini kan juga punyanya kita semua. Jadi kita harus bertanggung jawab atas taman ini. Sedikit kilas balik, Profesor Zoro merupakan profesor yang sangat cinta lingkungan. Bahkan Profesor Zoro sering menciptakan alat-alat untuk melestarikan lingkungan. Nah, melihat sampah yang berserakan, tentu saja Mr. Zoro tidak tahan melihat hal itu. Sehingga Mr. Zoro atau Profesor Zoro ini langsung bergegas untuk memungut sampah. Nah, setelah itu Profesor Zoro juga menjelaskan kenapa sih harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, Elsa, Jojo, ini kan ada banyak sampah di sini ya. Mending kita bersama-sama membersihkan tempat ini. Karena kalau tidak dibersihkan, tuh, lihat kan ada banyak lalat, banyak nyamuk. Itu pasti jadi sarang penyakit. Apalagi kalau nanti nyamuknya Aedes aegypti. Nanti kalau bisa gigit di tubuh kalian nanti bisa jadi demam berdarah. Oh begitu ya Profesor Zoro. Oke deh kalau begitu kita membantu membersihkan. Ayo Jojo cepat. Nah setelah itu mereka bertiga membersihkan sampah itu bersama-sama. Nah dari situ mereka melihat ada seorang anak sepantara dengan Jojo dan Elsa sedang membuang sampah. Profesor, lihat di sana. Aku melihat ada anak buang sampah di sana, Profesor. Hah? Masa? Ayo kita hampiri ke sana bareng-bareng. Nah, lalu mereka bertiga menghampiri anak itu. Ternyata anak itu adalah Rizal, teman Jojo dan juga Elsa. Loh, Rizal, kenapa kamu buang sampah sembarangan di sini? Ini kan taman, kenapa kamu buang sampah di sini?
Rizal? Tanya Jojo. Kemudian Rizal menjawab, "Loh, apa tidak boleh buang sampah di sini? Dari kemarin aku buang sampahnya di sini terus padahal." "Oh, jadi kamu yang buang sampah di situ terus?" sahut Elsa. Nah, kemudian profesor menjelaskan, "Rizal, kenapa kamu buang sampah di situ, Rizal? Harusnya buanglah di tempat sampah itu, di sana kan ada. Kenapa kamu buang sampahnya sembarangan? Kalau buang sampah sembarangan nanti bisa menyebabkan selokan tersumbat tuh di sana. Sudah ada yang tersumbat. Terus ada lagi, jadi wabah penyakit seperti yang tadi, dirubungi banyak nyamuk dan lalat. Nah, kalau banyak sampah yang bertumpuk dan berserakan, nanti kalau hujan bisa menyebabkan banjir. Karena aliran sungainya juga ikut tersumbat itu di sana. Kamu mau kalau rumahmu nanti terendam banjir?" "Hah? Gak mau, Profesor. Nanti kalau rumahku banjir, nanti aku harus mengungsi dong. Ih, takut." "Nah, makanya jangan buang sampah di sini. Buang di tempat sampah ya, Rizal. Besok lagi jangan buang sampah di sini." Nah, setelah itu Rizal pun menyadari kesalahannya. Lalu Rizal minta maaf kepada Profesor Zoro, kepada Jojo dan juga Elsa. Nah, setelah itu Profesor Zoro mengajak mereka bertiga untuk membeli es krim bersama-sama. Nah, ini es krim buat kalian bertiga karena sudah mau mencintai lingkungan kita. Nah, tapi sebelum makan es krim kalian harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Kan kalian tadi belum cuci tangan habis membersihkan sampah. "Oh iya, Profesor. Siap deh. Kita langsung cuci tangan dulu." Nah, setelah cuci tangan, mereka pun memakan es krim bersama-sama. Kemudian setelah matahari mulai meninggi dan panas sudah terik, mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing dan berjalan bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menyimpulkan kan kalau kita itu harus menjaga lingkungan. Kita harus mencintai lingkungan kita agar lingkungan tetap bersih, indah dan juga nyaman. Jangan seperti Rizal buang sampah sembarangan. Nah, tamannya tadi setelah dibersihkan itu menjadi lebih indah dan juga lebih bersih. Sebelum dibersihkan tadi tampak kumuh dan tampak tidak menyenangkan. Nah, maka dari itu kita harus melestarikan lingkungan bersama-sama dan mencintai lingkungan kita. Karena lingkungan adalah tempat tinggal kita yang kita tinggali sehari-hari. Nah, dan juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman.